Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat bergabung di podcast kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas program pengungkapan sukarela yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Jadi di sini saya hadirkan seorang narasumber, seorang penyuluh dari KPP Pratama Bandung Cibenying, Mas Heri Prapto. Halo Mas Heri. Halo, selamat siang. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya. Jadi di sini saya Kania Laili Salsabila. Saya asisten penyuluh pajak terampil dari KPP Pratama Bandung Cibenying. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mas Heri? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Gimana rame kerjaan berkas? Alhamdulillah, Adel baik banget tadi udah ngasih lagi. Oke, jadi gini Mas, kita langsung mungkin Mas Heri mau paparan sedikit dulu atau kita langsung bincang-bincang tentang PPS aja nih? Saya mau share sedikit dulu ya terkait PPS sebentar ya. Ini PPS dalam angka per tanggal 4 Februari ya, tadi pagi ini data tadi pagi saya ingin sampaikan bahwa jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPPH-nya itu lebih dari 10.227 dan mendapatkan surat keterangan SPPH itu 11.237. Nah, yang menarik adalah pengungkapan nilai harta bersihnya itu mencapai 9,5 ya, hampir 9,5 triliun. Terus jumlah PPH yang sudah masuk itu sudah tembus 1 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa dalam 1 bulan 4 hari saja itu PPS sudah banyak sekali yang sangat sangat diminati lah bagi para wajib pajak. Artinya banyak sekali manfaat yang didapatkan dari PPS ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya dan lain-lain? Nah, itu yang akan kita bahas dalam acara kali ini. Kan tadi baru 1 bulan 4 hari aja sudah sekitar 10.000 ya? Ya 10.000 wajib pajak yang mengikuti. 10.000 wajib pajak ya tadi ya Mas Heri ya? Betul. Berarti kan memang ada keuntungan nih dari mengikuti program ini. Boleh disebutkan sekali lagi nggak Mas Heri, apa aja sih sebenarnya keuntungan dari mengikuti program pengungkapan sukarela yang berjalan saat ini? Oke. Dari manfaatnya ya, pertama yang dari sisi perhitungannya aja, dari sisi tarif misalnya, tarif kalau kita di Undang-Undang Teks Amnesti yang kemarin itu kan tarif kalau diketemukan sama pihak DJP atas harta yang seharusnya diungkap saat itu pada saat TA, terus ditemukan itu kena sanksi dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan dengan tarif 30% plus sanksinya 200%. Ya. Nah, tapi kalau menggunakan ikutan PPS maka tarifnya pasti di bawah, jauh sekali di bawah itu. Nah, dia cuma dikenakan paling ada 2 skema nanti yang bisa ini. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan ketika hartanya itu ditemukan oleh pihak DJP. Ya, nah itu. Terus yang keuntungan lainnya, data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenku atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, terus untuk yang ikut di kebijakan 2, maka nanti DJP tidak akan lagi bisa menerbitkan surat ketetapan untuk penghasilan atau tahun pajak 2016 sampai 2020. Kecuali nanti ditemukan lagi ada harta yang kurang diungkap pada saat PPS ini aja. Seperti itu. Berarti ibaratnya kalau yang untuk kebijakan 2 ini
seperti dihapuskan ya dosa-dosanya apabila mengikuti PPS ya Mas Heri. Nah, betul sekali. Jadi manfaatnya besar sekali gitu dibandingkan kalau dia kena langsung, tarifnya kan bisa habis lah istilahnya. Tersisa 10% nanti harganya gitu. Tadi dengar sekilas ada dua kebijakan satu sama kebijakan dua. Kalau untuk perbedaan wajib pajak yang bisa mengikuti kebijakan satu atau kebijakan dua itu mungkin bisa dijelaskan Mas Heri? Nah, jadi gini, program pengungkapan sukarela ini itu kan program pemerintah memberikan insentif ya. Ini insentif si relaksasi atau kebijakan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak. Ini sifatnya nggak wajib pajak harus mengikuti PPS, tidak. Ini pilihan. Kalau mau sukarela pilihan. Kalau mau dia mengikuti PPS ini monggo, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini adalah semacam penawaran dari pemerintah. Kalau mau tidak dikenakan pembayaran pajak yang lebih besar atas tahun-tahun pajak 2000 ke belakang sana, itu lebih baik mengikuti PPS. Kalau dihitung-hitung pajaknya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita dikenakan tarif pajak normal. Nah, bagaimana caranya? Program PPS ini terdiri dari dua kebijakan. Pertama, atas kondisi harta perolehan tahun 2015 sampai sebelumnya atau 1985 sampai dengan 2015 dan perolehan harta pada tahun 2016 sampai 2020 ya kan. Nah, untuk kebijakan pertama pesertanya itu adalah untuk orang pribadi dan badan yang pernah melakukan program tax amnesty pada tahun 2016-2017 ya. Nah, terus basis pengungkapannya atas harta yang tadi saya sebutkan per tanggal 31 Desember yang belum diungkap pada saat mengikuti PA tadi. Nanti tarifnya itu antara 6% sampai dengan 11%, paling rendah 6%, paling tinggi 11%. Jadi kalau dia udah ikut TA kan dia cuma selisihnya, ini cuma ketinggalan 1 atau 2 harta saja seharusnya, tidak terlalu banyak. Nah, berbeda dengan kebijakan kedua. Nah, kalau kebijakan kedua ini pesertanya hanya wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak badan tidak ikut dalam program pengungkapan sukarela di kebijakan 2 ini. Nah, tarifnya pun lebih tinggi daripada kebijakan 1. Kenapa? Karena sebenarnya kan sudah gitu loh. Sudah diampuni di tahun di Undang-Undang TA kemarin gitu kan. Nah, kalau masih tidak ikut ya yang sekarang ikut, yang sekarang harusnya lebih tinggi dong biar adil gitu kan, seperti itu. Nah, tarifnya 12 sampai 18%. Basis pemajakannya itu tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun 2020. Seperti itu ya. Oke. Tadi ada disebutkan ya perbedaan dari kebijakan 1 sama kebijakan 2. Nah, ini Mas Heri, misalnya ada wajib pajak nih mau ikut. Dia memiliki harta yang belum dilaporkan di tahun 2016 sampai 2020. Sebenarnya pertanyaan gini sih, untuk harta tersebut, nilai harta tersebut tuh berdasarkan apa atau nilai pada saat kapan yang dilaporkan dalam program pengungkapan saat sukarela ini? Nah, jadi yang menjadi basis pemajakannya tadi kan sudah saya sebutkan, untuk kebijakan 1 itu adalah per 31 Desember tahun 2015. Terus kalau untuk kebijakan 2 itu per 31 Desember 2020. Nah, kalau ternyata ada harta yang belum diungkap dan masih kita miliki per 31 Desember tadi ya, mau kebijakan 1 atau kebijakan 2, ya itu harus diungkapkan melalui mekanisme PPS ini. Dia mau ikut ke 1 apa yang kedua gitu kan. Nah, mau ikut yang mana nih? Nanti kan ada 3 tarif yang bisa diikutkan. Kalau hartanya ada dalam negeri berapa, kalau dia ada harta di luar negeri berapa, kalau mau repatriasi berapa, diinvestasikan berapa, itu kan ada aja ya. Tadi yang saya sebut 6-11% untuk kebijakan 1 atau yang 11-18% tadi. Nah, pertanyaannya apa ya, lupa saya. Tadi udah kejawab sih sebenarnya. Jadi ya. Dasar nilainya itu yang mana? Dasar nilainya. Nah, jadi kan hartanya sendiri kan macam-macam ya, ada yang berbentuk uang tunai, ada yang berbentuk
apa namanya, tanah dan bangunan, ada yang dalam bentuk investasi, misalnya saham, bisa atau modal atau apapun namanya, atau tabungan gitu. Nah, kalau dia berbentuk uang tunai ya senilai uang tunai tersebut, gampang kan kalau uang tunai. Kalau tabungan ya rekeningnya per tanggal 31 Desember itu kira-kira berapa sih tahun 2020 kemarin gitu. Ya, oke. Nah, kalau yang tanah dan bangunan itu menggunakan nilai wajarnya biasanya kan, yang kita ungkap di saat itu ya berapa. Nah, yang belum ini kan kayak saham tuh yang suka berfluktuasi gitu kan, dia fluktuatif banget nilainya, maka yang dipakai menggunakan harga saham atau harga valuta asing, kalau dipakai valuta asing per tanggal 31 Desember tadi gitu. Nanti ada PMK yang terkait pajak yang terkait dengan nilainya berapa sih saat itu, kursnya misalnya dia ada falas gitu dalam bentuk dolar, dalam atau uang asing lain gitu. Nah, kita lihat PMK-nya pada saat tanggal 31 Desember yang berlaku itu yang mana gitu. Nanti dikalikan aja dengan jumlah uangnya berapa. Tergantung gitu. kurs yang berlaku saat ya, itu. Betul, seperti itu. Oke. Nih, kemarin sih sebenarnya ada wajib pajak yang bertanya seperti ini, Mas Heri. Ya. Misalnya saya punya mobil nih. Mobil tersebut saya beli di tahun 2016 pertengahan. Nah, kemudian itu belum saya laporkan di SPT. Namun sebenarnya di tahun 2017 atau 2018 itu sudah saya jual mobil tersebut. Nah, itu harus saya laporkan di harus saya ikutkan PPS atau bagaimana gitu? Ini dapat perolehannya tahun 2016, terus tahun 2018 dia jual lagi. Belum sempat dilaporkan di SPT tahunannya ya. Nah, yang menjadi dasar tadi, kembali kita kan tanggal 31 Desember 2020, ini kan kebijakan 2 kan berarti kan. Nah, itu pas tanggal 31 Desember 2020, apakah harta tersebut masih dimiliki atau tidak? Dalam kondisi sebenarnya ya, dalam kondisi sebenarnya dia masih dimiliki atau tidak. Kalau dia tidak dimiliki ya maka nggak perlu lagi untuk dilaporkan, diikut sertakan dalam program pengungkapan sukarela ini. Gitu. Hanya untuk harta-harta. Nah, misalnya gini, misalnya kita punya 2016 kita punya mobilnya, 2018 kita jual, kita punya dapat duitnya kan. Nah, mobilnya udah kita jual nggak ada, tapi duitnya kita tabungkan terus kita simpan. Dan per 31 Desember itu tahun 2020 duitnya masih ada di rekening. Nah, itu bisa kita gunakan untuk diikut sertakan dalam program PPS ini. Gitu, ya. Pertanyaan lain mungkin gini sih Mas Heri, lebih ke sebenarnya kenapa sih DJP ini seperti yakin gimana caranya DJP ini bisa memeriksa atau meneliti atau mendapatkan data untuk harta wajib pajak tersebut gitu. Apakah memang sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga atau bagaimana? Iya. Jadi gini, sejak tahun berapa ya? Seingat saya ada sekitar 5 tahun lalu, berarti sekitar tahun 2016-an. 2015-2016 itu DJP itu sudah melaksanakan program Automatic Exchange of Information. Jadi pertukaran informasi antar negara. Jadi seluruh negara di dunia ini saling memberikan datanya. Jadi nggak ada lagi. Jadi misalnya gini, saya punya tabungan di negara di luar Indonesia misalnya. Nah, negara tersebut nanti lapor ke Indonesia. Begitupun ketika ada orang dari negara tersebut yang menabung di Indonesia, maka Indonesia juga wajib mengirimkan data ke mereka. Nah, itu sudah hampir seluruh negara di dunia ini yang saling bertukar secara otomatis tadi datanya. Nah, itu yang dari sisi sisi globalnya ya. Nah, di dalam negeri sendiri data perpajakan yang bersumber itu sumbernya banyak banget ya. Di kita ada lebih dari, kalau nggak salah ada 60-75 jenis data yang diberikan oleh seluruh instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya. Jadi misalnya gini nih, kemarin kan sempat ramai tuh yang masalah e-commerce ya. Dari mana sih DJP tahu kalau penjual lapak di e-commerce itu mempunyai omset sekian ya? Tentu saja dari
dari e-commerce-nya pasti ngirim data juga. Oh iya, betul. Iya kan? Itu baru satu bukti. Nah, kita juga punya dapat data misalnya dari Samsat, ada pembelian mobil, perpanjangan mobil, pembayaran STNK itu misalnya ada pembelian mobil baru, biaya balik nama dan seterusnya. Semua transaksinya itu masuk ke DJP, itu udah lama sekali. Penggunaan listrik pun ada. Ya. Jadi satu orang satu rumah dia menggunakan listrik, bayar listrik sekitar sekian kWh, itu sudah ada semua datanya. Tinggal nanti datanya diolah sama petugas pajak, misalnya sama AR-nya di deploy, nanti dianalisis. Nah, kira-kira nanti muncul berapa sih sebenarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak itu dalam tahun berjalan misalnya. Seperti itu. Disandingkan pasti sama SPT-nya. Ya. Jadi sebenarnya ini kan kalau untuk kewajiban pelaporan harta ini ada harusnya di SPT tahunan ya Mas Heri ya? Betul. Jadi wajib pajak itu kan di sistem perpajakan Indonesia menganut sistemnya kan self assessment system. Jadi setiap wajib pajak itu harus mendaftarkan sendiri, menghitung pajaknya sendiri, menyetorkan pajaknya dan melaporkan pajaknya dengan lengkap, benar dan jelas kan ke kantor pajak tuh ya. Nah, seharusnya di saat pengisian SPT tahunan itu di sana ada beberapa poin tuh yang perlu dilaporkan. Pertama yaitu dia melaporkan penghasilan yang seharusnya penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun. Terus penghasilan yang telah dilakukan pembayaran atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga, pemotong atau pemutnya. Terus dia di sana juga ada kewajiban menyampaikan atau mengungkapkan harta yang diterimanya, yang masih dimiliki pada tahun berjalan tersebut, pada tahun pajaknya itu. Misalnya tahun 2021 nih, besok tanggal 31 Desember tuh jumlah hartanya berapa, hartanya apa saja yang masih dimiliki per tanggal 31 Desember. Seperti itu. Nah, kalau masih ada hutang yang belum selesai dilunasi, itu juga harus diungkap. Jadi SPT itu dia ada gambaran harta dan hutang itu kan seperti gambaran, saya menyebutnya SPT itu seperti lambang kemakmuran saya gitu. Saya melihat total penghasilan saya dari setiap tahun SPT itu naik apa enggak, terus jumlah hartanya naik apa enggak, atau hutangnya itu malah turun atau enggak gitu. Itu jadi sisi yang apa ya, kalau buat saya untuk audit internal keuangan keluarga saya sebenarnya gitu. Nah, tapi kan dalam hal dia tidak mengungkapkan hartanya nanti, kalau berdasarkan undang-undang yang tadi, undang-undang HPP atau undang-undang tax amnesty tahun 2016 itu, dia nanti bisa atas harta yang ditemukan itu bisa dikenakan sanksi gitu, atau dianggap sebagai penghasilan gitu. Seperti itu. Kadang yang jadi pertanyaan juga gini Mas Heri, misal nih seorang suami istri, jadi suaminya yang punya NPWP tapi istrinya nggak punya NPWP. Sedangkan kadang kalau misalnya suami istri itu dia asetnya lebih menggunakan nama istrinya gitu kan, jadi kan kadang suami merasa oh ini asetnya atas nama istri saya, apakah harus saya laporkan di SPT tahunankah atau bagaimana gitu? Jadi gini, di Undang-Undang PPH pasal 8 itu menganggap keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya apa? Artinya setiap keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh istri atau anak-anaknya itu menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, maksudnya gini. Jadi tadi kan yang suami ini kan sebagai kepala rumah tangga, dia punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah ke anak atau istrinya, gitu kan. Nah, yang bertanggung jawab dalam satu keluarga itu adalah suaminya tadi kan sebenarnya kan. Ya, makanya jadi kepala rumah tangga. Nah, NPWP itu seharusnya kalau tidak ada perjanjian pemisahan harta, NPWP-nya cukup satu tadi, NPWP suaminya saja. Tadi disebutkan bahwa istrinya itu sebenarnya tidak punya NPWP. Nah, terus maka jumlah penghasilan yang diterima sama istri tadi itu tinggal dimasukkan, dilaporkan, diperhitungkan di SPT tahunan suaminya saja. Harusnya tetap kalau anaknya berarti ya? Dilaporin tetap, termasuk harta-harta atas nama anak, atas nama istri itu harus semuanya dimasukin dalam SPT
suaminya tadi gitu loh. Nanti kan ada kolom keterangannya, ini atas nama istri, saya BPKB-nya nomor polisi sekian atas nama istri, misalnya, dan lain-lain. Itu tinggal dimasukin aja. Gitu. Jadi nanti logis, masa penghasilan suaminya 100 juta ternyata penambahan jumlah hartanya 2 kali lipat, dari mana? Ternyata istrinya kerja misalnya. Kalau itu kan jadi matching kan. Gitu, seperti itu. Oke. Kita mungkin balik lagi ke PPS ya Mas Heri. Jadi kalau untuk wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini, untuk pelaporannya dia harus datang ke kantor atau apakah ada portal khusus untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini, Mas Heri? Nah, jadi bedanya dengan waktu teks amnesti itu, saat ini untuk pelaporan PPS itu dia menggunakan online di DJP online. Di DJP ya, melalui pajak.go.id, nanti dia masuk dengan akun pajak dia, NPWP sama username-nya NPWP dan passwordnya ya dia bikin sendiri passwordnya waktu itu. Nah, tinggal nanti mengaktifkan fitur atau menu program pengungkapan sukarela tadi. Selanjutnya dia mendownload formnya. Setelah itu diisi, kayak ngisi e-form aja, kayak ngisi SPT tahunan. Kalau sudah selesai semua tinggal disubmit, seperti itu. Jadi online, makanya bisa dilakukan di mana saja, nggak perlu datang ke kantor pajak saat ini. Saya ingat banget tanggal 1 Januari itu udah ada yang lapor SPT. Lapor PPS ini loh. Itu keren banget. Yang lain pada tahun baruan, terus tanggal 1 Januari masih libur, dia udah lapor PPS. Di awal tahun banget ya. Di awal tahun. Merayakan tahun baru. Keren banget ya gue bilang. Wah bisa banget ya. Hebat ya bilang. Gitu. Tapi kalau misalnya wajib pajak tidak paham atau kebingungan di tiap KPP, apakah ada layanan khusus untuk helpdesk PPS ini? Helpdesk. Ada, tentu ada dong. Ada ya, pasti ya. Ada pasti. Nah, untuk yang nasional, yang mau mau konsultasi misalnya nggak jelas dan lain-lain, kita ada beberapa sumber informasi yang bisa dimanfaatkan. Kalau mau nelpon ke 1500 008. 008. Ya. 1500 1500 008. 1500 008. Khusus PPS itu Mas Heri? Khusus PPS layanannya. Nah, terus kalau kita mau chat via chat itu bisa ke 0811 56 15008. Saya ulangi 081156 15008. Itu untuk layanan PPS di pusat ya, yang dikelola sama Direktorat Pajak Humas atau Krim Pajak di sana. Nah, kalau tiap KPP-nya sendiri itu juga punya. KPP itu punya, masing-masing KPP ada media sosialnya. Media sosialnya kalau Cibenying kan pajak Cibenying. Nah, nanti di sana ada juga informasi terkait nomor layanan yang akan bisa digunakan wajib pajak untuk berkonsultasi melalui WA atau melalui telepon dan seterusnya. Tergantung kebijakan masing-masing KPP-nya. Seperti itu. Atau kalau mau datang langsung juga nggak apa-apa. Tiap KPP itu sudah menyediakan loket khusus untuk berkonsultasi terkait PPS. Meskipun bisa online ya, tapi kalau bisa online, bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Tapi kalau yang ini tetap mengikuti jam kerja ya, dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu setempat gitu ya. Oke. Mas Heri mungkin selain tadi yang saya tanyakan, atau Mas Heri ada yang mau ingin disampaikan terkait dengan program pengungkapan sukarela ini kepada wajib pajak? Ya, jadi mari kita lihat dulu ya, maksudnya mari kita lihat SPT kita dulu. Sebenarnya di SPT kita itu kan ada hak dan kewajiban yang perlu kita sampaikan kepada negara. Hubungan kita dengan negara itu tercermin dari bagaimana sih kita menyikapi pajak, kesadaran kita terkait pajak. Pertama, ketika kita mengungkapkan pajak, membayar pajak dengan benar secara tidak langsung, kita tuh juga turut andil terhadap pembangunan di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena APBN kita sekitar 80%-nya itu dibiayai dari pajak yang kita bayarkan.
Misalnya saat ini kita gunakan untuk pembelian vaksin booster yang lagi ramai saat ini ya. Terus untuk penanganan pandemi Omicron yang lagi mulai naik lagi. Nah, di samping itu ada pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak kita itu sebenarnya untuk kita lagi gitu loh. Jadi mari kita lakukan ikut TPS-nya kalau memang masih ada harta yang sebelumnya belum pernah diungkap dalam tahun 2020 ke belakang. Dan jangan lupa juga kita lapor SPT tahunan 2021 untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret besok, untuk badannya tanggal 30 April ya 2022. Kalau ada yang bingung silakan jangan segan-segan untuk berkonsultasi ke kantor pajaknya masing-masing. Sudah, itu saja Mas Hari? Sudah, saya cukup. Baiklah kalau gitu, mungkin untuk bincang-bincang podcast kita pada hari ini tentang program pengungkapan sukarela hanya sampai sini saja. Kalau untuk wajib pajak, apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, tadi bisa langsung menghubungi KPP-nya masing-masing. Jadi setiap KPP itu ada media sosialnya. Gampangnya dengan Instagram-nya itu nanti tinggal pajak, di belakangnya nama kantornya, kantor masing-masing seperti itu. Nah, itu bisa melalui DM juga bisa menanyakan apabila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Selain itu juga saya ingin mengingatkan kembali, silahkan maksimalkan program pengungkapan sukarela ini yang masih berlaku sampai 30 Juni 2022. Silahkan diikuti apabila masih ada harta-harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan sebelumnya. Dan jangan lupa juga tadi seperti yang diungkapkan oleh Mas Heri, untuk laporan SPT tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Itu aja. Jadi mungkin sampai sini dulu ya Mas Heri ya. Kita dengan berat hati mengakhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Heri atas kehadirannya dan paparannya. Saya Kanila Salsabila, sebelumnya berterima kasih juga kepada yang sudah menonton. Dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.